Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Kais Official. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, hari ini aku mau masak pesmol ikan kembung loh. Yang bikinnya gampang banget walaupun bumbunya yang berbagai macam ya. Ikan kembung ternyata enak banget loh dibumbuin seperti ini. Coba di sini siapa nih yang suka masak ikan kembung yang hanya digoreng saja? Yuk di recook untuk resep kali ini ya. Oke, lanjut. Di sini bahan dan bumbu yang harus disiapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung aja di screenshot untuk bahan dan bumbu yang harus disiapkan ya. Oke, pertama yang aku siapkan di sini ada kurang lebih 500 gram ikan kembung. Lalu ada 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 buah tomat, 2 buah cabai rawit, 3 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 1 ruas kencur, 2 ruas lengkuas dan 1 batang serai. Dan tambahannya 7 buah cabai rawit, 6 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, dan 1 buah tomat ya. Lalu aku siapkan wajan dan beri sedikit minyak untuk menggoreng ikannya ya. Nah, sebelum menggoreng ikan, tadi ikannya sudah aku cuci bersih dan aku beri sedikit garam dan jeruk nipis ya supaya tidak terlalu bau amis. Dan di sini aku taburkan 1 sendok teh terigu supaya menggoreng ikannya tidak meletup-meletup ya teman-teman. Nah, oke lanjut. Di sini aku balik ikannya ya, supaya tidak gosong di satu sisi saja. Oh ya teman-teman, ternyata ikan kembung disukai karena bergizi tinggi, dagingnya lembut, mudah diperoleh, dan yang paling penting harganya terjangkau ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, ternyata gizi ikan kembung tak kalah dengan ikan salmon loh. Oke lanjut, di sini ikannya aku angkat lalu aku tiriskan juga ya teman-teman, karena ikannya sudah matang nih. Oke, langkah berikutnya di sini aku mau menghaluskan semua bumbu kecuali daun jeruk dan daun salam ya. Dan tidak lupa juga di sini aku tambahkan sedikit minyak untuk mempercepat dan mempermudah untuk mencopernya ya teman-teman. Untuk mencopernya di sini aku tidak perlu membutuhkan waktu yang sangat lama. Hanya sampai 1 menitan aja nih teman-teman. Bumbunya sudah halus. Oh ya teman-teman, kembali lagi ke ikan kembung. Ini tips dari aku supaya ikan kembung digorengnya tidak hancur ya. Pertama, pastikan minyak goreng cukup panas. Lalu yang kedua, jumlah minyak juga perlu diperhatikan, yaitu jangan terlalu sedikit ya teman-teman. Dan yang ketiga, bisa menggunakan tepung terigu. Oke lanjut, ini untuk bumbunya sudah halus ya. Langkah berikutnya di sini aku siapkan wajan yang sudah aku kasih minyak sedikit aja. Karena bumbunya harus kita tumis terlebih dahulu supaya kadar airnya berkurang. Tumis bumbu sampai benar-benar matang ya. Oh ya teman, bagaimana sih cara membersihkan ikan kembung supaya rasa ikan kembungnya tidak ada rasa pahit-pahitnya gitu? Nah, ini trik dari aku, yaitu bersihkan ikan kembung. Lalu jangan lupa juga untuk membuang insan dan isi perut, karena merupakan sumber bakteri paling besar pada ikan ya. Dan oh ya teman-teman, ikan kembung mengandung 52% lemak dan 48% protein ya. Jadi ikan kembung ini bagus banget untuk otak anak loh. Nah, jadi jika teman-teman ingin anak memiliki otak cerdas, maka cobalah untuk menambahkan ikan kembung ya. Karena kandungan omega 3 yang ada pada ikan kembung akan meningkatkan kualitas otak anak semakin cepat loh. Ikan kembung berasal dari air laut ya. Nah, ikan kembung juga
jenis ikan yang bagus untuk MPASI bayi loh teman-teman. Dan oh ya teman-teman, mengonsumsi ikan kembung secara teratur dapat memberikan sejumlah manfaat dalam upaya mencegah stunting pada anak-anak ya. Protein yang ditemukan dalam ikan kembung memiliki profil asam amino yang lengkap dan mudah dicerna oleh tubuh. Dan untuk rasa ikan kembung memiliki rasa yang khas, gurih dan enak ya. Ikan gembung juga bisa diolah menjadi berbagai macam menu masakan loh. Nah, walaupun ikan kembung juga kaya akan vitamin dan mineral, namun ibu hamil juga perlu membatasi konsumsi ikan ini karena kandungan merkurinya cukup tinggi ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kandungan air di bumbunya sudah agak meresap ya teman-teman. Makanya di sini aku tambahkan daun salam dan daun jeruk ya. Lalu aku beri sedikit minyak agar bumbunya cepat matang dan wanginya keluar ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku aduk-aduk kembali hingga benar-benar merata dan matang. Nah, oke, kita bahas kembali untuk si ikan kembungnya ya. Nah, info yang aku dapat kenapa sih ikan kembung beracun? Ikan kembung mengandung histamin yang tinggi yang dapat menyebabkan reaksi alergi dan keracunan histamin. Biasanya, ikan kembung yang tidak disimpan dengan benar dapat menghasilkan histamin yang lebih tinggi loh. Dan kenapa sih ikan kembung terasa pahit? Karena daging ikan terasa pahit biasanya disebabkan oleh empedu yang pecah saat membersihkan isi perut ikan ya. Empedu ikan berukuran kecil dan berwarna hijau gelap. Letak empedu ikan di perut atas, tepatnya di dekat organ hati. Nah, sekarang kita bahas apa saja ciri-ciri ikan yang masih segar ya. Ciri-ciri ikan segar dari mata, di mana secara fisik mata ikan segar berwarna cerah putih dan hitam pada mata terlihat jelas, bening tanpa ada cacat. Mata ikan nampak menonjol dan cembung. Dan ciri-ciri ikan segar dari insang, dari pengamatan maka akan nampak warna insang merah dan tertutup lendir bening ya. Nah, lanjut. Mengutip dari WebMD, ikan kembung baik untuk kesehatan, mengandung vitamin B2, B3, B6, B12, dan vitamin D ya. Selain itu, ikan kembung juga mengandung tembaga, selenium, dan yodium. Menariknya, ikan kembung kaya akan omega 3 yang memberikan manfaat baik untuk kesehatan. Dan yang perlu diketahui juga, pilihlah ikan yang kaya akan kandungan asam lemak omega 3 seperti sarden, tuna, makarel, dan ikan kembung, di mana asam lemak omega 3 ini dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh ya. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Lalu aku masukkan untuk ikan kembung yang tadi sudah kita goreng. Dan untuk masaknya tidak perlu terlalu lama lagi karena ikan dan bumbunya sebenarnya sudah matang ya. Nah, untuk masakan pesmol kali ini cocok juga untuk anak karena rasanya juga tidak pedas di bumbunya ya teman-teman. Nah, ikan kembung merupakan nama ikan laut yang masih satu kerabat dengan ikan tongkol, tuna, hingga makarel. Meski ukuran tubuhnya lebih kecil, tapi cita rasanya tak kalah gurih dengan ikan mahal yang populer ya. Ikan kembung umum ditemukan sebagai menu nasi rames di warteg, warung nasi padang hingga sebagai masakan rumahan. Dengan berbagai kandungan di ikan kembung, berikut sejumlah manfaat sehat yang bisa diperoleh dari konsumsi ikan kembung ya. Sumber protein, sumber vitamin dan mineral, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan otak, mencegah anemia, meningkatkan produksi ASI, dan menjaga kesehatan mata ya. Mengonsumsi lebih banyak ikan bisa sangat bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, mengonsumsi berbagai jenis ikan termasuk ikan kembung bisa menjadi pilihan yang menyehatkan bagi tubuh ya, teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Untuk langkah terakhir di sini aku masukkan beberapa buah cabai. Ini opsional ya, cabainya mau berapa banyak, dan irisan tomat. Dijamin ini rasanya sangat gurih, enak, dan nikmat loh teman-teman. Dan karena menurut aku rasanya udah pas,
Ini boleh langsung dimatikan kompornya ya, karena ikannya sudah matang. Yuk teman-teman, dicoba resep masak kali ini ya. Semoga video kali ini bisa menjadi ide masak buat teman-teman yang lagi bingung mau masak apa untuk hari ini. Oke, sekian untuk masak episode kali ini. Terima kasih sudah selalu menonton di channel KS Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.